Anda masih di Good Morning, kita lanjutkan dengan informasi penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menginfeksi hewan ternak ini memang meresahkan masyarakat ya. Tapi kita tidak perlu khawatir karena virus ini hanya menular antar sesama hewan ternak, tidak pada manusia. Tapi ini tidak membuat kita harus lengah loh ya. Betul. Karena ada juga yang harus tetap diperhatikan oleh masyarakat agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Penyakit mulut dan kuku atau PMK adalah penyakit hewan menular akibat virus yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi. PMK menyebar cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak yang terinfeksi. Namun tidak perlu khawatir karena PMK hanya menular antar sesama hewan ternak, tidak pada manusia. Akan tetapi, manusia bisa menjadi media pembawa virus karena virus bisa tetap hidup di hidung manusia hingga 24 jam dan menularkannya ke hewan ternak lainnya. Dalam masyarakat tidak perlu panik ya, dikarenakan ini memang penularannya adalah pada hewan. Sampai saat ini tidak ada penularan kepada manusia. Jangan mengkonsumsi ternak yang sakit untuk makanan kita, karena bisa berdampak, pertama kita belum tahu ya seperti apa. Sementara itu, sebagai upaya pengendalian PMK agar tidak semakin menyebar, para peternak diminta segera melapor jika mendapati ternak yang memiliki ciri-ciri terinfeksi PMK, yaitu demam, keluar air liur terus-menerus, sariawan di bagian bibir dan lidah, serta luka di bagian kaki. Ternak yang terinfeksi PMK akan dikarantina atau dipisahkan kandangnya dari ternak lainnya. Hewan ternak selanjutnya akan diberikan pengobatan hingga sembuh. Virus Apte epizooticae itu adalah virus yang dikategorikan self-limiting disease untuk sapi yang dewasa. Dia dapat sembuh sendiri. Tetapi untuk mempercepat peningkatan performan dari sapi, maka perlu tambahan-tambahan supuratif treatment seperti vitamin, itu hanya supuratif saja. Walaupun tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi, menurut Prof. Helmi, daging ternak terinfeksi PMK tergolong aman dikonsumsi. Namun harus direbus di air mendidih agar virus mati. Konsumen juga diimbau menghindari mengonsumsi bagian mulut dan lidah, kaki, serta jeroan hewan ternak terinfeksi PMK. Monika Konado, Ilham Aji, Jakarta. Ya, di paragraf terakhir berita tadi udah diinformasiin sedikit gitu ya, kira-kira apa-apa saja harus kita lakukan supaya aman mengonsumsi daging-daging. Nah, sekarang kita lebih detail lagi nih, karena emang merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku membuat sejumlah warga mengaku khawatir menyantap daging sapi ataupun kambing. Tapi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan menjangkiti manusia. Lalu pertanyaannya adalah seperti yang sudah sampaikan tadi ya, bagaimana sih cara aman mengolah daging agar aman dan juga nyaman buat dikonsumsi di tengah merebaknya wabah PMK ini? Berikut kami hadirkan informasinya. Di tengah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak termasuk kambing dan sapi, yang harus tetap diwaspadai adalah cara mengolah daging untuk dijadikan olahan makanan. Baik itu direbus, digoreng, maupun dibakar. Menurut owner Sate Pancoran Buryadi Munasik, kambing yang cocok untuk dagingnya digunakan sebagai olahan sate adalah kambing berusia 5-6 bulan. Daging berwarna merah segar pertanda baik untuk diolah menjadi sate. Kambing itu belum bau. Baunya tidak bau ini. Karena dari kambing yang baik itu sangat terpengaruh juga cara memotong kambing. Jadi cara memotong kambing supaya baik, begitu kambing bernapas keluar, itu baru dipotong. Kalau napasnya ke dalam, itu agak bau kambing. Pemilik tempat makan yang menyediakan menu olahan daging sapi dan kambing lainnya, Vita, mengaku sebelum jadi olahan makanan seperti sop dan tongseng, daging harus dipisah antara daging dengan jeroannya. Dagingnya disesetin dulu. Setelah itu nanti kita pisah-pisah, ada tulang iga, ada. Kalau jeroan saya nggak pakai, saya buang jeroan. Saya nggak pernah jual jeroan. Jadi ada tulang iga, kaki,
sama dagingnya dipisah-pisah dulu. Ahli gizi Ati Nirwanawati menyarankan sebagai langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku pada sapi maupun kambing, sebaiknya tidak mengonsumsi jeroan pada olahan makanan daging. Yang perlu diperhatikan adalah pada waktu pemilihan jenis daging tersebut. Karena saya menganjurkan untuk memilih daging tersebut yang sehat ya, dan tidak merekomendasi untuk mengkonsumsi jeroan sementara ini. Ini dia, ada tongseng dan juga sop kambing. Memang yang harus diperhatikan ketika kita makan makanan olahan daging sapi maupun kambing, yang pertama jangan cari yang jeroan. Karena selain jeroan ini bisa menyebabkan kolesterol yang cukup tinggi, dikhawatirkan penyakit mulut dan kuku yang ada pada hewan ternak ini bersarangnya di jeroan. Selain itu kalau bisa dan disarankan juga memang makan makanan olahan daging ini yang direbus aja. Rebusannya juga paling baik antara 20 hingga 30 menit biar gizinya nggak hilang. Dan yang terakhir, sebelum makan cuci tangan dulu biar bersih. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, jadi sudah tahu ya bagaimana cara mengolah atau mengkonsumsi daging yang sehat. Gitu. Pastikan juga bahwa buat yang suka jeroan sementara di stop dulu deh daripada nambah kolesterol juga kan, gitu, asam urat. Gitu. Iya, jadi iya coba dipikir-pikir lagi ya mana yang lebih banyak manfaatnya ya kan. Oke, mungkin jadi vegetarian cocok juga sementara waktu ya. Waduh, PR juga. Untuk lebaran kemarin udah kenyang tuh Udah kan kenyang makan rendang ya. Nah, kita beralih ke informasi lainnya. Ibu kota Jakarta selalu menyimpan cerita unik di setiap sudut dan sisi-sisi kotanya. Nah, di bagian timur Jakarta misalnya terdapat satu kelurahan yang memiliki belasan pasang warga kembar hingga disebutnya sebagai kampung kembar. Deva Devi, Vina Fani, Hasan Husin. Terdengar mirip ya? Bukan hanya namanya saja yang mirip, melainkan juga wajahnya yang tampak serupa alias kembar. Merekalah warga yang tinggal di Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saking banyaknya jumlah pasangan kembar yang lahir, besar, dan berdomisili di lingkungan ini, kawasan RW 03 pun kini juga dikenal dengan sebutan Kampung Kembar. Inilah salah satu pasangan kembar di Kampung Kembar, yakni Vina dan Fani. Menurut pengakuan sang nenek, mereka yang tahun ini berusia 9 tahun lahir sebagai kembar identik. Sehingga sampai hari ini dirinya masih merasa sulit untuk membedakan antara Vina dengan Fani. Ya dari adik saya, terus dari kakak mamanya dia juga ada. Kembar semua? Kembar. Kebanyakan kembar identik? Iya, satu inian hari-hari. Usia pasangan kembar lengkap yang masih berdomisili di RW 03 hingga saat ini beragam, yakni mulai dari rentang 3 hingga 65 tahun. Awalnya pada 2012 terdapat sebanyak 21 pasangan kembar. Lalu tahun 2014 mulai berkurang menjadi 19 pasang, kemudian 2016 terdapat 15 pasang. Kini Mei 2022 terdapat sebanyak 13 pasangan kembar di lingkungan Malaka Jaya. Jumlah ini mengalami penurunan karena ada yang berpindah tempat tinggal serta ada pula yang meninggal dunia. Dan di sebelah kanan saya ini ada Haira dan Naila ya. Umurnya 11 tahun. Kita mau cari tahu nih, sebenarnya kalau dari wajah kan mirip banget kan kembar identik. Tapi bedanya apa sih antara Haira sama Naila? Kalau Naila nggak punya Naila? Punya. Kalau gitu dari hobi itu sama atau beda sih? Penamaan Kampung Kembar mencuat di pertengahan tahun 2014. Bermula dari ketertarikan Supri Harjo, sesepuh di lingkungan setempat yang acap melihat beberapa tetangganya memiliki paras yang mirip. Berlatar belakang sebagai wartawan senior yang lahir dari seorang ibu yang kembar, Pri akhirnya mencari tahu jumlah warga sekitar yang kembar. Memang ada banyak kembar, ternyata di sini ada 13 pasang waktu itu ya, orang tua maupun anak-anak kembar. Nah, itu saat ada idenya Pak RW nggak salah itu, udah didata aja deh, barangkali lebih
betul juga. 2 tahun kemudian nggak salah didata 19. Seluruh pasangan kembar yang tinggal di Kampung Kembar Jakarta Timur ini memiliki garis keturunan genetik kembar. Namun mayoritas bukan warga asli Jakarta, melainkan merupakan pendatang dari beberapa daerah di Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang oknum polisi yang berusaha mengurai kemacetan terekam mengacungkan sebuah pistol. Ya, akibatnya ia diteriaki begal oleh salah seorang warga. Informasi lengkapnya usai jeda di Good Morning.